adik-adik semuanya yang ada di rumah, besok ya kita itu akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa ya Kak? Adik-adik kita tanya. Yang keberapa adik-adik? Iya betul sekali, yang ke-75. Tepuk tangan dulu dong. Yuk adik-adik ya, untuk kita menghormati, menghargai bangsa kita, kita mau bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap berdiri yang tegak. Oke? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Haleluya. Yuk adik-adik, sekarang kakak mau ajak kalian untuk kita sama-sama berdoa untuk Indonesia ya. Yuk semuanya angkat kedua tangan kalian. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Besok hari akan berulang tahun yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bawa bangsa kami sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena kemurahan-Mu bagi Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati Indonesia ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Setiap pulau-pulau yang ada Tuhan, kota-kota ya Tuhan, bahkan sampai desa-desa ya Tuhan. Biarlah Engkau penuhi semuanya Tuhan dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Biarlah Indonesia Tuhan semakin maju lagi ya Bapa, semakin menjadi bangsa yang lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu Tuhan sempurna bagi bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga sekarang mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden ya Tuhan. Bahkan semua jajaran pemerintahan yang ada ya Bapa. Biarlah Engkau terus memberkati ya Tuhan. Berikan hikmat, berikan kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin bangsa kami lebih baik lagi dalam keadilan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau sama-sama berdoa Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan Indonesia dari virus corona ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah enyah segala virus-virus yang ada ya Tuhan di muka bumi ini Tuhan, supaya kami kembali bisa normal lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita mau nyanyikan pujian, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan bangsa kami Indonesia. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman ya adik-adik ya. Amin. Oke. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan
Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi kita mau katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Yuk adik-adik semuanya di rumah, yuk kita sembah Tuhan ya adik-adik ya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Engkau baik. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami sembah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang pulihkan bangsa kami, Engkau yang pulihkan hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, setiap adik-adik yang menonton Tuhan di rumah saat
Hari ini ya Tuhan, Amin. kami percaya Tuhan Kau menjamah semua adik-adik yang ada ya Tuhan. Kau menjamah anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang penuhi mereka semua dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, adik-adik di rumah bisa berjumpa dengan Engkau secara pribadi ya Bapa. Yes. Syara Bapa. Ya Tuhan, ya Tuhan. Syara Bapa. Masuklah ya Tuhan di dalam hati adik-adik ya Tuhan. Masuklah Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Syara Bapa. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau dahsyat, Amin. Kau hebat Tuhan Amin. dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau jadikan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Haleluya. Yesus. Amin. Yuk adik-adik, semuanya yang tadi berdiri boleh duduk kembali ya. Kita mau siap-siap, kita mau siapkan hati kita, roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau nyembah Tuhan lagi ya Kalisbeth ya. Oke. Kita harus menyembah Tuhan terus ya Kalisbeth ya. Yes. Walaupun di rumah aja, tapi harus terus memuji dan menyembah dan Tuhan. menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yuk ya adik-adik ya, kita mau terus merindukan Tuhan di dalam kehidupan kita, seperti pujian yang akan kita nyanyikan di hadapan Tuhan adik-adik. Bahwa biarlah kita selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi yang terutama di dalam hidup kita adik-adik. Biarlah kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Syara Bapa kasyedededede. Syara Bapa kasyedededede. Yuk kita katakan ya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Amin. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yuk kita nyanyikan dari awal ya adik-adik. Haleluya. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Yuk kita angkat tangan kita adik-adik. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau
dambaan hatiku. Lebih sungguh-sungguh adik-adik. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yuk kita katakan dengan lembut ya adik-adik ya. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari adik-adik lipat tanganmu, kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita satukan hati kita arahkan fokus kita hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersuka cita oleh karena kami merayakan hari kemerdekaan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap bersuka cita Tuhan di dalam Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh segala sesuatu yang membuat kami fokus. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Amen. Sehingga kami Tuhan, Engkau mampukan untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, shalom adik-adik. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya, siap ya. Oke, hari Senin ya, tanggal 17 kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Di mana Indonesia itu merdeka. Menang dari apa adik-adik? Ya, betul. Dari penjajahan. Nah, sama kita, Kak Ita dan juga adik-adik semuanya ya, sudah merdeka. Karena apa? Sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Ya, kalau orang yang sudah merdeka, sudah ditebus dosanya, harus apa? Harus terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan. Amin ya. Ya, hari ini Kak Ita mau cerita. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang akan Kak Ita ceritain? Belum tahu ya. Nah, kalau minggu-minggu lalu itu temanya masih tema-temanya itu tentang doa, hari ini masih tentang doa. Hari ini kita mau belajar tentang Petrus dan Kornelius ya. Kita sama-sama kita buka di kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-48. Nanti adik-adik baca sampai selesai ya. Nah, Kak Ita nggak akan baca, tapi Kak Ita mau cerita ya. Nah, di Kaisarea ada seorang bernama Bapak Kornelius. Nah, Bapak Kornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang disebut dengan pasukan Italia. Bapak Kornelius ini orangnya saleh, terus
Orangnya juga suka memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi. Terus Bapak Kornelius ini dan seisi rumahnya itu takut akan Allah. Dan juga senantiasa, nih yang penting, senantiasa berdoa. Apa ya adik-adik? Iya, berdoa. Nah, dalam suatu penglihatan, Bapak Kornelius ini melihat ada seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya. Nah, malaikat Tuhan itu berkata, Kornelius. Lalu Kornelius sambil menatap dengan rasa takut berkata kepada malaikat itu, ada apa Tuhan? Nah, malaikat itu mulai berbicara, berkata, semua doamu dan sedekahmu sudah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Lalu malaikat itu berkata lagi, sekarang suruhlah beberapa orang untuk pergi ke Yope untuk menemui Simon yang disebut dengan Petrus. Di sana, di Yope, Petrus itu sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit. Nah, setelah malaikat Tuhan itu selesai berbicara, lalu meninggalkan Kornelius, segera Kornelius itu memanggil 3 orang untuk diutus ke Yope untuk menjemput Bapak Petrus. Nah, adik-adik, segera berangkatlah ke 3 orang ini pergi ke Yope. Nah, waktu itu keesokan harinya kira-kira pukul 12:30 hari, ketiga utusan ini sudah sampai dekat kota Yope. Ya, sementara itu pada waktu itu Bapak Petrus sedang mau berdoa. Ya, Bapak Petrus itu naik ke atas rumah mau berdoa. Nah, waktu Bapak Petrus ini mau berdoa adik-adik, Bapak Petrus ini merasa lapar. Tapi sementara makanan disiapkan, Bapak Petrus ini dipenuhi oleh kuasa ilahi. Nah, Bapak Petrus ini melihat langit terbuka dan terbentang sebuah kain lebar yang diturunkan ke tanah. Apakah isi kain yang lebar itu, Kak? Ya, kain yang lebar itu isinya berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, burung. Ya, lalu ada suara berkata begini, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Lalu Petrus menjawab, tidak Tuhan, aku belum pernah makan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak tahir, kata Petrus gitu. Tapi untuk kedua kalinya ada suara berkata begini, apa yang dinyatakan oleh Allah halal tidak boleh dinyatakan oleh manusia itu haram. Nah, itu sampai berulang 3 kali adik-adik, bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi sampai 3 kali. Nah, setelah hal itu 3 kali itu, lalu kain itu, benda itu terangkat kembali ke langit. Setelah benda itu terangkat ke langit, Bapak Petrus ini bertanya, kira-kira apa ya arti penglihatan tadi ya? Bapak Petrus bertanya-tanya, apa ya Tuhan ya? Nah, sementara Bapak Petrus ini berpikir apa kiranya arti dari penglihatan itu, ketiga orang utusan Bapak Kornelius ini sudah ada di depan muka pintu rumah. Sambil berkata begini, adakah Petrus di rumah ini? Nah, Bapak Petrus tadi lagi apa? Bapak Petrus lagi mikirin
penglihatan tadi apa artinya. Tapi ada roh berkata kepada Pak Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah dan turunlah. Berangkatlah bersama mereka. Jangan bimbang, karena aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu Petrus turun menemui ketiga utusan Bapak Kornelius tadi, adik-adik. Lalu Pak Petrus berkata, akulah yang kamu cari. Ada apa kamu mencariku? Ada maksud apa? Kata Pak Petrus gitu. Nah, ketiga utusan ini mulai menceritakan pengalaman Bapak Kornelius tadi, di mana Bapak Kornelius tadi ditemui oleh malaikat kudus, oleh malaikat Tuhan tadi, adik-adik. Semuanya diceritakan. Nah, keesokan harinya berangkatlah Bapak Petrus beserta dengan saudara-saudara yang di Yope, beserta dengan 3 utusan Bapak Kornelius tadi, berangkat ke Kaisarea. Betul, ke Kaisarea. Nah, waktu itu keesokan harinya itu Bapak Petrus itu udah sampai di Kaisarea. Nah, di sana di rumahnya Bapak Kornelius itu, adik-adik, Bapak Kornelius itu sudah menanti-nantikan Petrus bersama dengan saudara-saudaranya. Semua sanak saudaranya dikumpulkan. Semua sahabat-sahabatnya itu dikumpulkan di rumahnya Bapak Kornelius. Untuk apa? Untuk mendengar segala perkataan Bapak Petrus. Nah, begitu Bapak Petrus itu sampai di rumahnya Kornelius, lalu Bapak Kornelius itu menyambut dengan gembira. Nah, sampai Bapak Kornelius itu tersungkur di kakinya Petrus. Kata Petrus begini, dibangunkan, ditegakkan. Aku hanya manusia saja, kata Bapak Petrus gitu. Nah, lalu mulailah Bapak Kornelius dan juga Bapak Petrus ini bercakap-cakap, adik-adik. Nah, Bapak Petrus ini berkata, adalah suatu larangan keras buat orang Yahudi itu bergaul, ngobrol, cakap-cakap sama orang yang bukan Yahudi. Tetapi aku telah tahu sekarang bahwa Tuhan telah memberikan aku penglihatan itu, bahwa Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan kasih-Nya. Siapapun yang mau diselamatkan itu, Tuhan itu tidak terpatok hanya orang Yahudi aja yang diselamatkan, tapi buat semua orang yang bukan Yahudi. Wah, luar biasa ya Tuhan kalau singkapkan suatu penglihatan ya adik-adik ya. Karena apa tadi? Karena berdoa ya. Nah, di rumah itu Bapak Petrus itu mulailah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Karena Bapak Petrus ini adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus yang menjadi saksinya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Petrus ini tahu betul Tuhan Yesus tuh apa aja yang dilakukan pada waktu di bumi ini. Dari menyembuhkan orang yang sakit, ya. Semua mujizat-mujizat Tuhan Yesus lakukan, semuanya diceritakan oleh Bapak Petrus. Sampai kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus, semuanya Bapak Petrus ini ceritakan ke Bapak Kornelius dan juga sanak saudara sahabatnya. Nah, sementara Bapak Petrus ini bercerita tentang Tuhan Yesus, orang-orang itu yang ada di dalam rumahnya Bapak Kornelius itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dahsyat ya adik-adik ya, dipenuhi Roh Kudus. Dan berkata-kata dalam bahasa roh ya. Siapa adik-adik yang bisa berbahasa roh? Artinya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sehingga adik-adik semua sanak, keluarga, dan juga sahabat-sahabatnya Bapak Kornelius itu semuanya diselamatkan oleh
Tuhan karena percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat melalui kesaksian Bapak Petrus. Nah, kita hari ini kita belajar ya adik-adik. Seperti Bapak Petrus, ya Bapak Petrus itu senantiasa berdoa adik-adik. Mau waktunya memungkinkan gak berdoa, tetap berdoa. Ya, jadi segala sesuatu yang Bapak Petrus ini gak ngerti, yang tadi penglihatan tadi, ya Bapak Petrus gak tahu, Tuhan singkapkan. Itulah kuasa doa. Dan juga Bapak Cornelius ini meskipun belum percaya sama Tuhan Yesus, waktu itu apa? Senantiasa juga berdoa. Dengan berdoa Bapak Cornelius dapat diselamatkan. Dengan berdoa Bapak Petrus dapat mengetahui apa arti penglihatannya. Nah, luar biasa ya. Coba sekarang kakak mau tahu siapa yang suka berdoa? Oh iya, pinter. Semuanya suka berdoa. Bangun pagi nyembah Tuhan berdoa. Mau makan kah aku berdoa supaya Tuhan itu lindungi makananku? Ya betul. Aku aja kalau mau keluar aku berdoa luar biasa. Aku kalau lagi sedih aku berdoa Kak, luar biasa. Ya nih ya kakak kesaksian. Hari Rabu kemarin itu adik-adik kakak itu sakit. Tapi sakitnya tuh gak jelas kenapa. Tapi yang kakak rasakan, perut kakak sakit, kayak dipeluntir-peluntir itu, sakit banget. Nah, itu rasanya kayak orang kalau lagi diare itu, Dek. Nah, tapi bukan diare. Sakitnya luar biasa sampai Kak Ita itu sendiri di kamar, Kak Ita nangis, Tuhan ini sakit sekali loh Tuhan. Kak Ita nangis. Nah, udah dikerokin adik-adik, tetap gak berubah. Masih sakit. Dikasih minum tolak angin. Gak berubah. Ya. Kak Ita bertanya, Tuhan ini sakit apa kok gak jelas gini ya Tuhan ya gitu. Tapi Kak Ita sempat itu diintimidasi. Kalau orang COVID itu ciri-ciri terbaru itu katanya sakit perut kayak diare loh. Wah. Setan kamu ya. Mengintimidasi aku tolak dalam nama Yesus, segala intimidasi, aku pasti disembuhkan oleh pilur-pilur Yesus. Kak Ita bilang gitu, Kak Ita bergumul, Tuhan aku percaya oleh kuasa pilur-pilurmu Tuhan Yesus aku disembuhkan. Nah keesokan harinya Kak Ita masih sakit sedikit, terus Kak Ita terus berdoa. Nah akhirnya Tuhan sembuhkan. Sampai hari ini Kak Ita bisa melayani Tuhan, sehat kembali. Semuanya karena pertolongan Tuhan. Kak Ita berdoa, minta kesembuhan dari Tuhan. Amin saudara, amin adik-adik. Iya. Jadi adik-adik, doa harus menjadi hal yang utama dalam hidup kita. Karena nafas hidup kita adalah doa ya. Firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik sekarang kita berdoa ya setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali Tuhan ajari kami untuk senantiasa berdoa dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus ajari kami selalu untuk taat kepadamu Tuhan. Segala perintah-Mu Tuhan biar kami bisa melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.